Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Alpha Eksperimen. Nah, kali ini kita mau membahas top speed motor, apakah dilimit oleh ECU atau tidak. Nah, jadi karena banyak juga media-media atau orang-orang juga yang bilang ini top speednya sengaja sama pabrikan dilimit segini. Nah, kan banyak juga yang bilang seperti itu. Kalau motor masih ECU standar, mau di gimana pun top speednya tetap segitu karena ECU-nya di limit. Kan banyak juga yang berpendapat seperti itu ya. Harus ganti ECU racing biar limitnya hilang. Katanya seperti itu. Nah, apakah itu benar? Nah, jadi kita mau membahas atau membuka ECU apakah ada limitnya. Kecepatannya apakah ada limitnya. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kita buka ECU-nya. Tapi yang dimaksud bukan seperti ini ya. Jadi yang dimaksud kita buka ECU-nya yaitu kita buka data ECU-nya. Apakah ada limiter kecepatan ataukah enggak. Oke, mari kita buka data ECU-nya. Nah, jadi di dalam ECU itu ini contohnya ECU Beat K25. K25 itu kalau nggak salah yang tahun 2014 atau 2000 ya sekitar tahun segitulah, seingat saya ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, jadi di dalam data ECU itu ada namanya seperti ini, breakpoint. Nah, RPM, TPS, ada bahan bakar, ada pengapian, ada limiter. Nah, biasanya kan orang-orang bilang top speed motor itu dilimit oleh ECU. Nah, coba kita buka ya, ini datanya. Apakah yang dilimit itu top speed? Nah, jadi yang di sini yang di limiter itu adalah RPM. Nah, ini minimal 9.200, maksimal 9.300. Ini limiter bahan bakar, ini limiter pengapian, ini limiter RPM juga, ini limiter RPM juga, ini limiter RPM juga. Nah, jadi di dalam ECU standar, contohnya seperti Honda Beat ini, itu nggak ada limiter kecepatan, nggak ada limiter top speed. Nah, tapi yang dilimit adalah RPM. Jadi selama RPM-nya itu masih sekitar 9.000, nah itu belum kena limiter. Nah, apakah kecepatannya bisa naik ketika RPM-nya itu dilimit? Jawabannya adalah bisa. Nah, karena RPM-nya itu dilimit, tapi top speed-nya itu tidak dilimit. Makanya kalau motor matic CVT-nya diganti atau gearbox-nya diganti, nah itu top speed-nya bisa naik dengan catatan ya settingannya semua harus seimbang atau harus bagus. Nah, karena yang di sini itu yang dilimit cuma RPM, tidak ada limiter kecepatan. Jadi opini-opini yang bilang top speed motor itu dilimit, nah itu bisa ada benarnya, bisa juga tidak, tergantung jenis motor. Jadi beda motor itu beda data ECU. Nah, tapi setahu saya yang Honda itu yang di bawah 250 cc itu semua nggak ada batas limiter kecepatan, adanya batas limiter RPM. Nah, contohnya kayak ini Honda Sonic ya, datanya kita lihat Honda Sonic. Ini kita cek. Nah, ini Honda Sonic ya. Nah, Honda Sonic itu datanya juga sama seperti ini ya. Nah, itu limiternya 10.000. Nah, ini limiternya juga 10.000. Ini limiternya juga 10.000. Ini limiternya juga
10.000. Nah, jadi di sini juga nggak ada data untuk limiter top speed. Nah, jadi selama motor itu tenaganya bisa maksimal, RPM-nya juga tetap, RPM-nya masih di bawah limiter, dengan cara mempergerak final gear, mempergerak kalau matic yang ya mengatur CVT. Nah, itu top speed-nya tetap bisa naik meskipun tanpa ganti ECU ataupun tanpa menaikkan limiter. Nah, jadi limiter ECU standar Honda itu cuma ada limiter RPM. Nah, jadi RPM sama kecepatan itu beda ya. Jadi kalau RPM itu rotasi putaran mesin yang ada di poros putaran mesin. Nah, kalau kecepatan, nah itu yang tertera di speedometer biasanya. Cuma kalau motor yang jenis sport, biasanya di speedometer juga ada tertera RPM. Nah, jadi yang dibatasin sama Honda itu putaran mesinnya, bukan putaran roda. Jadi kalau putaran roda sama Honda tidak di limit, tapi kalau putaran mesin sama Honda itu di limit. Jadi selama mesinnya putarannya masih di bawah 10.000 misalnya, tapi putaran rodanya bisa lebih kencang, top speednya tetap bisa lebih kencang. Nah, jadi meskipun tanpa menaikkan limiter RPM, sebenarnya top speed itu tetap bisa naik. Nah, beda lagi contohnya kalau misalnya motornya CBR 250RR. Nah, itu sama Honda memang sengaja dikasih limiter top speednya. Contohnya kayak gini ya. Ini CBR 250RR. Kita lihat datanya. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Kita cek dulu datanya. Nah, kalau CBR 250RR, nah itu memang ada limiter top speed di sini. Nah, ini limiter RPM ya. Ini limiter RPM. Nah, contohnya ini limiternya RPM-nya 14.000 limiternya. Terus ini ada limiter top speed. Nah, di sini top speednya CBR 250RR di ECU itu tertera 181 atau 182. Itu memang udah limiter. Jadi sekalipun RPM-nya kita naikkan, nah itu kalau limiter top speed-nya itu masih ada atau masih tetap, nah itu top speed-nya juga tetap masih nggak bisa naik karena ada limiter top speed dan limiter RPM. Nah, ini canggih karena motornya memang tenaganya besar, jadi top speed-nya pun di limit. Tapi kalau motor di bawah 250 cc, top speed itu tidak ada limiter di ECU-nya, yang di limit cuma RPM ya. Nah, oke, mungkin sekian aja. Jadi semoga itu membantu kalau menjawab opini-opini yang beredar ya. Jadi menaikkan top speed tidak harus menaikkan limiter ECU atau tidak harus membuka ECU. Seperti itu. Selama roda berputarnya lebih cepat, putaran mesinnya tetap sama, alias memperberat rasio gearbox atau memperberat rasionya CVT, nah itu top speed tetap bisa naik seperti itu. Nah, kecuali kita motornya misal gigi 5, nah itu RPM 10.000 udah mentok, nah itu baru namanya top speed kena limiter. Jadi kalau di motor sport tuh ada namanya RPM ya, RPM sama namanya kilometer per jam atau speedometernya ya, kecepatan. Jadi kalau RPM-nya memang udah mentok, misalnya limit 10.000, nah itu kalau limiternya dinaikkan, nah itu baru bisa top speednya naik. Tapi kalau misalnya gigi 5 RPM-nya cuma bisa sampai 9.000, tapi top speednya juga mentok segitu, nah itu tenaga motornya yang kurang. Jadi karena banyak juga yang bilang top speednya limit, nah seperti itu. Padahal memang tenaga motornya juga habis. Kalau tenaga motornya memang udah habis, mau limiter tuh dinaikkan, nah itu juga percuma. Karena ya memang
kemampuan motor tuh sampai RPM misalnya 9.000, kalau limiternya digeser sampai 11.000 pun, nah itu nggak akan efek ke top speed. Nah kecuali final gearnya atau rasio gearnya sangat ringan, nah itu mungkin bisa menaikkan top speed. Kalau misal gigi 5-nya udah bener-bener kena limit, nah atau gigi 6-nya bener-bener kena limit, itu limiter yang ditinggikan itu baru bisa menaikkan top speed. Tapi kalau sebelumnya di settingan standar aja gigi 5 atau gigi 6-nya itu nggak kena limiter. Tahu kan limiter ya? Limiter tuh yang sampai bunyi dedet. Jadi kalau sampai gigi 6-nya atau gigi 5-nya bunyi kayak gitu, itu limiternya ditinggikan. Nah, itu bisa. Tapi kalau selama di gigi 5 atau gigi 6 atau matic itu sampai belum bunyi dedet. Nah, itu limiternya digeser lebih tinggi pun itu nggak pengaruh ke top speed ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi top speed selain limiter RPM. Nah, karena limiter kecepatan di motor di bawah 150 cc itu nggak ada limiter kecepatan. Nah, oke, sekian aja informasi kali ini, semoga membantu ya. Nah, jadi selain limiter RPM itu tidak ada di ECU. Nah, ini ECU-nya, ini ECU rusak, saya buka. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.